Bagaimana perasaan Jungkook tentang julukan Golden Maknae-nya? Tokoh radio populer Selandia Baru, Sunny Loe, baru-baru ini terbang ke Korea untuk mendapatkan kesempatan mewawancarai Maknae BTS Jungkook yang baru-baru ini merilis album solo debutnya Golden. Selama wawancara, keduanya membahas aspirasi solo Jungkook, hari-harinya sebagai trainee, harapannya untuk reuni BTS 2025, dan banyak lagi. Sunny mulai mengagumi pemandangan dari lantai 19 gedung Hype sambil menanyakan nama album solo Jungkook. Saat melihat-lihat, Sunny Loe berbagi betapa dia sangat menyukai nama album itu sambil melambaikan tangan terhadap pentingnya latar tempat mereka berada. Perusahaan yang menjulang tinggi ini dibangun karena kerja keras yang dilakukan oleh BTS yang dengan rendah hati ditambahkan oleh Jungkook, hasil upaya kolektif staf dan artis bikin musik. Sunny Loe mengakui bahwa bagi Jungkook, Golden punya arti yang sangat spesifik setelah diberikan kepadanya sebagai nama panggilan oleh leader BTS RM yang dengan penuh kasih menyebut Jungkook sebagai Golden Maknae Group itu. Julukan tersebut juga mencakup siapakah Jungkook, anggota termuda dicintai dan berbakat tanpa henti yang berada di puncak dunia bersama sesama anggotanya. Sunny Loe bertanya-tanya apakah dengan melakukan debut solonya dan merilis albumnya sendiri, Jungkook merasa dirinya bukan lagi yang termuda dari apapun. Jungkook tidak merasa seperti itu, sebaliknya dia merasakan hal sebaliknya. Jungkook mengatakan, bahkan dalam 20 atau 30 tahun mendatang, aku akan selalu menjadi yang termuda, Maknae. Itu tidak akan berubah, dan aku sebenarnya tidak suka dipanggil Maknae, kata Jungkook. Sebaliknya, Jungkook mengamati dirinya semakin berkembang menjadi julukan Golden Maknae saat dia menantang dirinya sendiri sebagai seorang artis melalui pembuatan albumnya. Selama wawancara, Jungkook juga mengungkapkan akan menjadi apa dia kalau bukan sebagai idola K-pop. Sunny Loe dan Jungkook bersama-sama mereka mendiskusikan segalanya mulai dari masa kecil Jungkook di Busan hingga kesuksesan besarnya bersama BTS, ekspektasi terhadap karir solonya, dan banyak lagi. Duduk di lantai 19 gedung Hype menghadap ke Seoul, Sunny Loe bertanya pada Maknae BTS itu, apakah dia sekarang menganggap ibu kota Korea Selatan sebagai rumahnya setelah pindah ke Seoul dari Busan untuk menjadi trainee. Jungkook teringat gedung-gedung di bawah Busan dan bagaimana cakrawala Seoul tampak seperti sesuatu yang luar biasa dari masa depan ketika dia pertama kali pindah ke sana. Sunny Loe menunjukkan perpaduan unik dan indah antara arsitektur tradisional dengan bangunan modern, semuanya terletak di pegunungan sekitarnya. Jungkook memahami daya tariknya terkait dengan pengalamannya, mengatakan bahwa dia sering mengagumi arsitektur saat bepergian ke luar negeri. Sunny Loe memperhatikan bahwa Jungkook tampaknya punya minat yang tajam terhadap desain dan Jungkook setuju dengan pengamatan itu. Jungkook menjawab dia juga terjun ke bidang itu, dia bisa melihat dirinya mungkin masuk ke bidang desain atau gambar. Dia menambahkan bahwa dia juga bisa melihat dirinya terjun ke dunia olahraga. Maknae BTS ini menjelaskan bahwa dia menikmati menggambar sejak dia masih muda dan berniat untuk belajar menggambar, menyatakan bahwa dia punya titik lemah untuk karya kreatif. Meskipun ia adalah salah satu artis musik terbesar di dunia bersama sesama anggotanya, ia tetap membuka opsi masa depannya untuk mengeksplorasi usaha kreatif lainnya. Di sisi lain, kritikus musik populer mendapat pujian atas ulasan kemajuan Jungkook ke Amerika Serikat. Dengan suksesnya perilisan album solo Jungkook, Golden, dia telah menjadi perbincangan di seluruh industri musik. Sebelumnya, situs kritikus musik populer Korea Selatan IZM memposting ulasan yang memicu perdebatan online. Baru-baru ini, kritikus musik Kim Yoon-ha memposting review album Jungkook dan mendapat pujian dari penggemar serta netizen. Setelah mendengarkan lagu utama Standing Next to You, pikiran pertama Kim adalah dia benar-benar mengerahkan seluruh kemampuannya untuk lagu ini. Lagu ini yang sekali lagi bekerja sama dengan produser Andrew Watt yang menciptakan Seven yang memberikan Jungkook nomor 1 pertama di Billboard Hot 100, tidak berniat menyembunyikan ambisinya yang meluap-luap sejak awal. Ambisi Jungkook dengan musik sebagai prioritas utamanya diwujudkan lebih lanjut melalui video musik dan album. Dalam video musik, Jungkook tidak tergoncang oleh situasi apapun, tapi album ini sedikit lebih tulus. Dari Michael Jackson hingga The Weeknd, banyak ikon pop yang muncul secara bergantian tergantung pada usia atau riwayat mendengarkan orang yang mendengarkan album tersebut. Sama seperti Craig David dan Justin Timberlake yang mencapai puncaknya di awal abad ke-20, dipanggil dengan Seven dan 3D yang dirilis sebelum album dirilis.
Album ini tersebar merata dengan berbagai elemen yang setidaknya pernah memikat dunia pop masa lalu, masa kini, dan masa depan. Dari suara yang trendy dan eksotis termasuk reggaeton dan afrobeat, hingga pop apik yang ditenagai oleh riff gitar yang membuat ketagihan, hingga balada pop yang sungguh-sungguh diambil dari lubuk hati yang paling mendalam. Jungkook yang membawakan semua lagunya dalam bahasa Inggris berganti pakaian baru dengan gaya bernyanyi dan suaranya serasi setiap kali gaya lagu yang benar-benar berbeda muncul. Hanya dengan membandingkan dan mendengarkan dua lagu yang disertakan Standing Next to You dan Hate You, kamu bisa merasakan betapa besarnya usaha yang dilakukan Jungkook untuk vokal di album ini, kata Kim Yunha. Dengan usahanya itu, pencapaian terbesar yang bisa ia raih bukan sekedar menjadi juara nomor 1 di tangga lagu, tapi pengukuhan dirinya sebagai bintang pop muda yang bisa dicintai semua orang. Kim Yunha mengatakan, sebagai hasil dari semua tindakan yang diambil bersama-sama, arah ambisi yang ditunjukkan oleh album ini menjadi lebih jelas. Ini adalah pernyataan bahwa kami akan menunjukkan kepadamu sesuatu yang benar-benar baru yang selama ini kamu nikmati begitu saja. Kini setelah tujuannya terungkap dengan sungguh-sungguh, pencapaian terbesar yang bisa diraih Jungkook dengan Golden tidak bisa hanya menjadi nomor 1 di tangga musik atau memenangkan beberapa penghargaan. Melalui album ini, Jungkook berharap untuk mengukuhkan dirinya sebagai bintang pop massa dan simbol yang pasti disukai oleh siapapun yang menyukai musik pop. Tidak ada yang tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan, tapi sinyal awal sudah diberikan. Sekarang yang tersisa hanyalah bergerak maju sama seperti dengan BTS. Tidak sabar untuk melihat apa lagi yang akan terjadi di masa depan untuk Jungkook. Kim Yunha mengatakan, challenge Jungkook seperti ini tentu saja menimbulkan imajinasi yang cukup menarik bagi mereka yang sudah lama menyaksikan perkembangan K-pop. Hal ini karena di tengah-tengah K-pop yang disambut sebagai alternatif dari pop mainstream dalam banyak hal, lahirlah sebuah ikon yang mewarisi esensi pop dari ujung kepala hingga ujung kaki. Seolah setia mengikuti pepatah, untuk menangkap harimau, kamu harus masuk ke sarang harimau. Jungkook memilih mengenakan kulit harimau dan menginjak-injak sarangnya. Di tengah tren musik di mana orang-orang diperlakukan sebagai orang asing karena bahasa dan penampilan mereka yang asing, sebuah darah muda dengan ambisius muncul, bertujuan untuk mengambil posisi bintang pop solo pria yang sempat kosong untuk sementara waktu. Aku ingin tahu apa lagi yang akan terjadi di masa depan, kata Kim Yunha. Netizen yang membaca ulasan tersebut sangat setuju dengan ulasan dan analisis Kim tentang debut solo Jungkook. Netizen mengatakan, dia melakukan pekerjaan yang bagus dengan memperkenalkan dirinya sebagai artis solo. Sekarang dia harus merilis lebih banyak album dan mengadakan tour, maka dia akan mampu memperkuat posisinya. Yang lain mengatakan, tidak ada debut solo lain yang sesempurna ini, dia sangat baik. Yang lain mengatakan, ini benar-benar debut solo yang sukses, Jungkook luar biasa. Aku merinding membaca judul reviewnya. Ini adalah deskripsi yang sempurna. Hatiku penuh memikirkan seberapa baik yang dia lakukan. Yang lain mengatakan, debut solonya sangat bagus. Sekarang akan lebih baik kalau dia terus menunjukkan kepada kita apa yang ingin dia lakukan. Jadi, bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah. Klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Sekian video kali ini. Sampai jumpa lagi.